Ucapkan salam hormat lahir dan batin kepada panjenengan semua yang menonton video yang ini. Pada hari ini sekitar jam 4 sore lebih 10 menit, tanggal 23 bulan 12 tahun 2020. Bos Afan memang sengaja membuat rekaman video yang ini supaya pecinta-pecinta video PCPS mengetahui, dan supaya saudara-saudara yang menonton video yang ini juga mengetahui tentang Bos Afan siap memaafkan si Karyo, tapi dengan syarat. Nah, iya, harus ada syaratnya. Iya saudaraku, Bos Afan siap memaafkan si Karyo. Soalnya si Karyo dulu 1 tahun yang silam, si Karyo duluan yang menghina dan mencaci maki Bos Afan. Oleh karena itu Bos Afan sengaja membuat rekaman video yang ini. Intinya Bos Afan siap memaafkan si Karyo dengan syarat, yaitu Bos Afan minta kepada si Karyo, siapkan muridnya kamu, murid senior-senior sejumlah 250 murid yang sudah menguasai kekuatan Asma Kurung dan yang sudah menguasai kekuatan Hizib Maghrobi dengan sempurna untuk tanding adu ilmu gaib jarak 7 meter atau 10 meter melawan satu murid dari Padepokan Pasukan Langit. Tempatnya di Pantai Watu Ulo Jember, langsung live. Bagaimana? Yo Karyo, kalau kamu menuruti permintaannya Bos Afan untuk datang ke tempat Bos Afan, kamu datang sekalian bawa murid senior-seniornya kamu sejumlah 250 murid yang handal, yang sudah menguasai kekuatan Hizib Maghrobi dengan sempurna, bawa ke tempat Bos Afan. Kemudian kita bareng-bareng ke Pantai Watu Ulo Jember untuk tanding adu ilmu gaib melawan satu murid dari. Saya tunggu mulai hari ini selama 10 hari, mulai tanggal 23 bulan 12 tahun 2020. Saya tunggu selama 10 hari ya. Saya tunggu di tempat Bos Afan. Sekalian kamu bawa murid senior-seniornya kamu sejumlah 250 murid. Intinya untuk tanding adu ilmu gaib melawan satu murid dari Padepokan Pasukan Langit. Bagaimana yo Karyo? Di sini saya mengakui kekalahan, bahwasanya keilmuan Padepokan ini tidak ada apa-apanya ya dibanding keilmuan dari Kang Mas Bos Afan yang mungkin lebih pengalaman dan lebih dewasa dan lebih banyak pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk seluruh para netizen dimanapun Anda berada, dan kepada penonton YouTube dimanapun Anda berada, salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Terima kasih telah mengikuti video-video yang kami tampilkan ya. Tanpa kalian kami bukanlah apa-apa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan mari kita ucapkan salawat bering salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini Mamas masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doa saya sebaliknya untuk para netizen dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat walafiat, selalu dalam lindungan, keberkahan dan kebarokahan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin Anda sudah melihat judulnya ya, judul yang saya tampilkan ini. Dan ini benar adanya. Tapi sebelum para netizen dan para santri yang baru-baru ini mengundang rasa emosi dan menjadi kebentrokan ataupun perselisih pahaman ya di antara kita, karena kita semua saudara. Jadi ini sedikit Mamas jelaskan dan penyebabnya. Oke. Beberapa para netizen takutnya salah kaprah ataupun salah paham ya. Salah paham. Jadi Mamas jabarkan, dulu Mamas bukanlah apa-apa. Dulu Mamas hanyalah seorang spiritual yang hanya membantu orang lain dan tidak bermain YouTube. Mamas tidak bermain YouTube. Tapi Mamas main Facebook dari dulu ya. Akhirnya berjalannya waktu, Padepokan Sendang Sejagat sudah berjalan hampir 6 tahun ya, hampir 6 tahun jalan ke-7 ya. Dan saat itu alhamdulillah santri juga sudah mulai banyak ya, sekitar 600-an gitu ya, 900-an ya. Dan pada saat itu ada salah satu santri melaporkan bahwasanya, Mas Guru, ya ada seseorang paranormal yang sombong, nauzubillah katanya. Ya luar biasalah beliau menceritakan, namanya orang yang udah ini ya pasti berpikiran terus jelek. Akhirnya santri menunjukkan channel tersebut, yaitu saudara kita, yaitu Bos Papan ya. Jujur awal pertama saya melihat beliau ini dalam bahasa Jawanya gedek ya. Gedek melihat beliau ini ngomongnya yang kasar ya, udah gitu suka berbicara jorok di video, walaupun apa yang disampaikan beliau ini benar ataupun memang menantang santet ya, tapi dengan bahasa yang nggak baik itu di depan kamera ya. Yang mana kan kita tahu bahwasannya YouTube ini ditonton semua orang. Dari situ Mamas punya keinginan untuk mengkritik beliau. Dan Mamas mencoba menampilkan dengan cara seperti perawakan Mbah Singso ya. Oke. Dan selanjutnya Mamas membuat hal tersebut sebenarnya kritikan yang sangat kritikan ya. Bagi saya sih itu alami ya, kritikan biasa, tapi mungkin beliau berbeda pula ya. Yaitu jangan sombong karena di atas langit masih ada langit. Dan saya itu menantang mengajak ngopi bareng. Urung pernah ngopi bareng apa yo, nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya ini tantangan untuk ngopi bareng dan jangan sombong, seperti itu. Setelah Mamas upload, nggak taunya bukan Mamas aja yang mengkritik ya, tapi banyak kritikan-kritikan lain yang menuju ke beliau ya, dan ini salah satu beberapa orang yang sudah mengkritik beliau. Mungkin Anda yang pecinta YouTube yang lama mungkin memahami siapa aja beliau ya. Dan kemungkinan sekarang video-video mereka juga banyak yang dihapus ya.
beberapa kritikan yang disampaikan orang-orang yang mungkin salah persepsi ataupun tidak memahami beliau, siapa beliau, ya. Akhirnya tertuju kepada beliau yang semuanya itu memberikan tantangan, dan mereka bukan YouTuber sejati, kan gitu. Begitu juga Mamas bukanlah YouTuber sejati. Akhirnya kritikan pertama itu tidak direngges dalam arti kata bahasa Jawa, ya. Tapi saya menyimak video beliau juga sering dengan kata-kata sombong beliau, ya. Itu memberikan seperti bahasa-bahasa jorok, seperti tae, ya, udah gitu asu, janju, macam-macam lah, ya. Udah gitu beliau juga sering berkata di depan pasien, di depan apa ya, di YouTube ya, memang ya, prajurit cahaya ini adalah ilmu dari Allah Ta'ala, ya. Prajurit cahaya bersinar di dunia, dan prajurit cahaya asli utusan dari Allah. Beliau ada menyampaikan gitu, dan beliau menyampaikan Nur Muhammad, banyak lah itu, ya. Jadi jujur namanya sangat gedeg, ya, sangat gedeg. Akhirnya Mamas memberikan kritikan lagi yang lebih pedas, ya. Dan akhirnya kritikan itu ditanggapi melalui chat WA, ada chat WA. Siapapun yang ngechat saya tidak tahu, ya. Tapi di situ saya sampaikan kepada yang ngechat itu bahwasanya saya akan hapus video saya jika saudara Bos Papan tidak lagi memaki-maki di YouTube, gitu loh, di layar kaca, karena kita khawatir ditengok anak-anak. Oke, kelanjutannya saya tunggu sampai seminggu. Ternyata alhamdulillah beliau berubah drastis. Alhamdulillah beliau tidak maki-maki lagi, dalam seminggu itu tidak maki-maki lagi. Dan akhirnya Mamas membuat video permohonan maaf klarifikasi, yang mana menyampaikan bahwasanya semoga dengan adanya teguran-teguran yang telah hadir itu bisa merubah sifat kita, kan seperti itu. Alhamdulillah, sebenarnya ini jujur, ya, Bos Papan itu sebenarnya baik, sangat baik, dan beliau itu memang ahli dalam membantu orang lain, ya. Memang ahli, dan beliau sangat merespon orang-orang yang tidak memiliki apa-apa ataupun tidak punya apa-apa untuk minta bantuan beliau. Ya, saya salut dengan beliau, jujur. Dan akhirnya saat itu saya buat klarifikasi, saya buat judulnya itu tugas Mbah Singso sudah selesai, dan di situ Mbah Singso ya langsung di depan kamera itu menghapus semua yang bersangkutan dengan beliau, ya, ataupun video-video yang saya tayangkan itu saya hapus dan memohon maaf, dalam arti kata semoga dengan adanya video tersebut tidak diperpanjang, kan seperti itu, ya. Nah, jadi sayangnya saja video tersebut itu di akun yang lama, dan akun yang lama itu saat ini lagi ke suspend, ya. Jadi masih dalam masuk karantina, mungkin seperti itu. Oke. Dan akhirnya di situ saya juga masuk, ya. Perawakan saya juga masuk, dan saya menyampaikan bahwasanya dengan adanya video ini, ya, saya mohon maaf, dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar menjadi lebih baik dan tidak lagi menggunakan kata-kata yang tidak baik ataupun mengkaji diri sebelum kita mengungkapkan kata-kata tersebut. Nah, seperti itu. Dan semoga tidak ada dendam di hatimu dan tidak menjadi suatu kejengkelan, ya, gitu, ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat bersama keluarga, saudara, teman, sahabat, dan lain-lain tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, kesombongan adalah salah satu sifat yang harus kita hindari. Biasanya orang sombong ditandai dengan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Perilaku seperti ini tidak hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, namun juga berdampak pada orang lain. Sombong itu tak ada gunanya, karena semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dan dari kalangan ulama manapun, baik salaf yang terdahulu atau kholaf masa kini, yang menyatakan bahwa dalam agama Islam itu ada ilmu putih dan ilmu hitam. Namun demikian bukan berarti istilah ilmu hitam dan ilmu putih yang sudah melegenda di masyarakat tidak ada sama sekali, karena hal tersebut ada dan terdapat dalam sihir. Di dalam ilmu sihir ada yang dikenal sihrul abyad atau sihir putih, dan sihrul aswad yaitu sihir hitam. Keduanya yang disebut sihir putih atau ilmu putih. Hal ini termasuk syirik dan dosa besar. Biasanya digunakan untuk tujuan membantu orang lain. Contohnya, sihir mahabah, yaitu pelet, sihir untuk pengobatan, ramalan, penjagaan diri atau rumah, dan lain-lain. Sedang sihir hitam ditujukan untuk menyakiti atau menzalimi orang lain. Contoh, sihir pemisah antara suami istri, sihir untuk membunuh atau membuat sakit-sakitan, yaitu santet, hipnotis untuk merampok harta atau kehormatan, menghancurkan usaha atau jabatan orang lain, dan lain-lain. Walaupun disebut ilmu putih atau sihir putih dan ilmu hitam atau sihir, menurut para ulama keduanya tidak berbeda akan isi kandungan dan eksistensinya. Keduanya berasal dari persekongkolan antara penyihir dan syaitan agar penyihir melakukan perbuatan haram atau kesyirikan sebagai imbalan bantuan dan kesetiaan syaitan kepadanya. Dalam
Sahrim Al-Battar halaman 8 sudah disebutkan. Dan hukum mempelajarinya sama haramnya, dan pelakunya dihukum kufur keluar dari Islam. Di dalam hadis sahih, Rasulullah melarang mendekati sihir. Dan Rasulullah bersabda, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Dan para sahabat bertanya, apa hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik atau menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Islam, mempercayai akan adanya sesuatu yang gaib adalah sebagian dari agama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 3. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Saudara-saudara, usia saudara masih muda dibandingkan saya. Saya percaya, selain saudara, ada sosok manusia yang memiliki ilmu lebih. Saudara jangan merasa dirinya sebagai manusia nomor 1 di dunia ini yang paling hebat. Masih banyak manusia yang hidup di dunia ini dan pernah hidup, yang pada akhirnya nanti pernah hidup di dunia ini kelak telah dapat mengalahkan Dajjal, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, saudara jangan sombong. Ingatlah apa yang kamu tahu, bahwa sombong menjadi sumber dosa. Berhasil itu datangnya dari Tuhan. Apa kamu tidak sadar? Gunung yang tinggi, besar, luas, dan gagah perkasa pun tidak pernah bangga. Lalu kenapa engkau yang hanya sejentiknya berani sombong? Malulah sama gunung. Hidup di dunia hanya sementara. Jika kamu hanya ingin menyombongkan diri dan harta, lalu buat apa itu semua? Hidup ini kadang terbalik, yang luar biasa berlagak biasa saja, dan yang biasa malah berlagak luar biasa. Hidup itu tak sendiri, jadi berbagilah. Buat apa sombong dan menang sendiri? Kamu tak sadar, hidupmu juga butuh orang sekitar. Jika kita dapat sombong dan mengalahkan siapa saja, cobalah kalahkan kesombongan diri kita sendiri. Mungkin kamu harus mulai belajar dari tukang parkir. Meski punya banyak mobil, dia tidak akan pernah sombong karena dia tahu semua ini hanya titipan. Roda terus berputar, bersiaplah berada di bawah.
sama-sama dari tanah, sama-sama menginjak tanah, dan bakal balik lagi ke tanah. Jadi buat apa sombong? Kata-kata menyindir, ilustrasi kata-kata sindiran. Sekarang kamu sombong, apa yang terjadi kalau kamu terpuruk? Sombong memang tak ada pada namamu, tapi ada kesombongan dalam dirimu. Bercerminlah jika masih belum sadar. Tak ada alasan untuk sombong. Kamu punya kelebihan dan kekurangan. Aku pun demikian. Terlalu sombong untuk berpikir kamu tidak membutuhkan teman. Terlalu naif untuk berpikir semua orang adalah temanmu. Yang tinggi saja tidak melangit. Ini kenapa tanah sok menjadi langit. Cara meredakan kesombongan dalam diri adalah dengan mengingat asal dan akhir kita. Hal yang paling sulit dalam kehidupan ini bukan untuk melampaui orang lain, tapi melampaui ego dan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, banyak dan masih ada orang yang mempunyai kelebihan ilmu, tidak dipertontonkan kelebihannya itu kepada manusia. Hanya Sang Gaib dan Yang Maha Gaib yang hanya mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.